Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Summa amma ba'd. Hadirin dan hadirat jamaah salat Isya dan tarawih Masjid An-Nikmah Citragan kami hormati. Alhamdulillah kita sudah memasuki hari ketiga bulan Ramadan 1446. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah melaksanakan ibadah puasa ini hingga akhir hayat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah. Pada kesempatan malam hari ini kami ingin menyampaikan tema antara ikhlas dan Ramadan. Hubungan antara ikhlas dan Ramadan dalam 4 poin. Yang pertama bahwasanya Ramadan termasuk ibadah yang sangat mulia yang disyaratkan di dalamnya keikhlasan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Mulk ayat 1, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Dialah yang menciptakan kalian ya, di dunia ini, yang menciptakan hidup dan mati agar menguji kalian. Siapa di antara kalian yang paling baik amalnya, ahsanu amala. Allah tidak berfirman aktsaru amala. Jadi bulan Ramadan ini kita tidak mencari kuantitas ya berpuasa, tetapi kita mencari kualitas, ahsan. Ahsan ini meliputi 2 hal. Yang pertama adalah ikhlas, yang kedua adalah sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW. Kata Fudail bin Iyad bahwa suatu amal tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali kalau ikhlas lillahi taala dan kecuali yang sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW. Inilah makna la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. La ilaha illallah mewakili keikhlasan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dalam surat Al-Bayyinah ayat 5, mereka tidaklah diperintah kecuali untuk beribadah kepada Allah secara ikhlas dari hati yang paling dalam. Man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang puasa Ramadan itu Islam. Tetapi kalau enggak pakai iman dan enggak pakai iman dan wahtisaban, maka dosa-dosa kita tidak akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Syarat agar kita diberikan ampunan oleh Allah adalah imanan wahtisaban. Imanan itu beriman karena Allah, ihtisaban ikhlas mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Ini dasar pertama bahwa puasa harus mengandung keikhlasan lillahi ta'ala supaya ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, para hadirin rahimakumullah, bahwa puasa adalah ibadah yang terkandung di dalamnya secara otomatis keikhlasan. Berbeda dengan ibadah-ibadah lainnya. Umpamanya ibadah sholat masih ada potensi bahwa kita akan riya dan sum'ah karena dilihat oleh manusia. Ibadah haji dan umrah ada potensi riya dan sum'ah di dalamnya karena diumumkan dan banyak tetangga yang tahu. Ya. Ibadah infak juga begitu. Hanya satu ibadah yang orang tidak tahu, yaitu ibadah puasa. Orang lain tidak tahu kita puasa atau tidak. Orang lain tidak tahu kita sudah makan atau tidak. Seseorang bisa saja masuk ke dalam kamar kemudian minum air, atau ketika berwudu berkumur-kumur sambil minum air, bisa saja orang enggak tahu. Tetapi yang menarik pada rahimakumullah, negara kita sekarang lagi darurat korupsi ada di mana-mana. Ya. Tetapi kalau kita tanyakan apakah para koruptor itu puasa? Iya, para koruptor itu puasa.
Tetapi mereka berani mengambil uang negara, triliunan rupiah, berani menipu orang triliunan rupiah. Tetapi koruptor ini ketika puasa tidak berani meminum air seteguk. Luar biasa. Kenapa? Karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut puasanya batal. Itulah puasa. Kalau korupsi masih mungkin ngambil uang, tapi kalau membatalkan puasa tidak mungkin karena takut kepada Allah. Inilah makna bahwa puasa adalah ibadah yang mengandung keikhlasan. Di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa kullu amal ibni Adam fahuwa lahu. Setiap amal yang dilakukan oleh anak Adam adalah miliknya. Illa saum, kecuali puasa, fa innahu li, sesungguhnya itu milik Allah Subhanahu wa taala, wa ana ajzi bihi, dan saya Allah akan memberikan pahala sesuai dengan keinginanku. Para ulama menyebutkan 4 tafsir dari hadis ini. Yang pertama, bahwa puasa ya, itu adalah ibadah yang tidak bisa dibohongin, ibadah yang mengandung keikhlasan sebagaimana kita sebutkan tadi. Yang kedua, bahwa puasa adalah ibadah yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, sampai-sampai Allah mengatakan wasyamuli, puasa itu adalah milikku. Allah tidak mengatakan as-salatuli, Allah tidak mengatakan al-hajjuli, haji itu untukku, sholat itu untukku, ya, sedekah itu untukku. Tapi Allah berfirman puasa untukku. Itu menunjukkan kemuliaan, menunjukkan keutamaan puasa di antara ibadah-ibadah yang lain. Penafsiran berikutnya bahwa puasa ini pahalanya hanya Allah yang tahu. Sedangkan amalan-amalan soleh yang lain dilipat gandakan oleh Allah dari 10 sampai 700 pahala. Disebutkan dalam Al-Quran, disebutkan dalam hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umpamanya alif lam mim. Rasulullah SAW memberitahu alif itu 10, lam 10, mim 10. Jadi alif lam mim itu berarti 30 pahala. Manusia tahu, umat Islam tahu. Tetapi ketika menyebut pahala puasa berapa puluh kali lipat tidak tahu. Itu menunjukkan bahwa pahalanya tidak ternilai. Uang bisa dinilai, tapi kalau sudah hartanya tidak ternilai, berarti saking banyaknya sampai tidak bisa dihitung. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Az-Zumar ayat 10, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala bagi orang-orang yang sabar tanpa hisab. Sabar di sini dimaknai puasa, karena puasa adalah ibadah yang di dalamnya perlu kesabaran. Itu makna yang ketiga. Adapun makna keempat dari hadis ini bahwasanya as-saumuli wa anna ajzi bihi, puasa adalah milikku dan saya akan memberikan pahala sesuai dengan keinginanku, bukan keinginan manusia. Makna yang keempat bahwa ini penisbah kepada sesuatu yang mulia, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Ka'bah dengan Baitullah, rumah Allah. Masjid disebut dengan Baitullah, ini Masjid An-Nikmah termasuk rumah Allah. Bukan berarti Allah yang membangun, tapi maksudnya bahwa rumah ini sangat mulia karena dinisbahkan langsung kepada Allah. Naqatullah, unta Allah. Banyak sekali dalam Al-Quran dan Sunnah yang dinisbahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saifullah, Khalid bin Walid mempunyai pedang, kemudian disebut dengan Saifullah. Khalid bin Walid adalah salah satu pedang yang terhunus, pedang Allah. Maka puasa juga demikian, wasaumuli, maksudnya puasa ini untuk Allah saja, berarti menunjukkan kemuliaan puasa itu. Itu poin yang kedua, bahwa puasa adalah ibadah yang mengandung keikhlasan. Yang ketiga, hadirin rahimakumullah, bahwa para ulama
Di antaranya adalah Syekh Muhtar As-Sangkiti, salah seorang dosen di Universitas Islam Madinah dan guru besar di Masjid An-Nabawi. Beliau mengatakan bahwa dalam ibadah puasa terkandung dua hal. Yang pertama adalah keikhlasan. Yang kedua adalah kesabaran. Di dalam ibadah puasa ini tergantung keikhlasan sebagaimana kita terangkan tadi dan tergantung kesabaran. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yuwaffas shabiruna ajrahum bighairi hisab." Itu makna yang ketiga. Adapun yang keempat, puasa mempersempit gerakan setan. Maknanya ada dua para hadirin rahimakumullah. Setan itu menggoda manusia sebagaimana darah yang mengalir dalam tubuhnya. Sebagaimana di dalam hadis Sofiyah binti Huyai bin Akhtab, salah satu perempuan Yahudiyah, ya, putra daripada musuh Islam yang namanya Huyai bin Akhtab, mempunyai putri ya kemudian dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beritikaf di masjid. Maka datanglah Sofiyah binti Huyai bin Akhtab mengunjungi suaminya yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau mengantarkan istrinya keluar masjid, datanglah dua orang Ansar, dipanggillah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai sahabatku orang Ansar, ini istriku namanya Sofiyah binti Huyai bin Akhtab." Maka dua orang Ansar kemudian mengatakan, "Ya Rasulullah, saya tidak suudzon kepada engkau ya Rasulullah. Saya tahu itu adalah istri antum, istri Anda." Maka Rasulullah mengatakan, "Ketahuilah bahwasanya setan yajri minal insan kamajrodam." Sesungguhnya setan itu mengalir dalam diri manusia sebagaimana mengalirnya darah dalam tubuh manusia. Jadi setan itu kapan saja bisa menggoda kita. Di dalam tubuh kita ada namanya korin, setan yang menemani manusia sepanjang hayatnya sehingga dia meninggal dunia barulah dia keluar di situ. Setan ya akan menggoda manusia dari segala sisi. Tetapi dengan puasa pada hadirin rahimakumullah, maka setan itu akan kesulitan bergerak karena dengan puasa berarti mempersempit aliran darah syaitan. Dengan puasa setan sulit bergerak. Sebagaimana dalam ilmu kesehatan, penyakit kanker, penyakit tumor yang jinak maupun yang ganas, salah satu penyebabnya karena makanan. Makanan itu menyebabkan tumbuhnya tumor, tumbuhnya kanker. Dengan kita berpuasa, maka tumor dan kanker itu bisa lebih ditekan dan diseleksi pada hadirin rahimakumullah. Maka puasa ini bisa menghilangkan penyakit tumor sekaligus menghilangkan gerak syaitan, karena penyakit itu juga dari syaitan. Bagaimana Nabi Ayub alaihissalam sakit selama 15 tahun, di dalam Al-Quran disebutkan masani syaitan, bahwa setan telah menggodaku sehingga saya sakit selama 15 tahun. Maka dengan puasa insya Allah selain akan membersihkan syaitan, maka juga akan membersihkan dari berbagai macam penyakit. Hadirin rahimakumullah, itu makna pertama, bahwa syaitan akan lari dari orang yang berpuasa. Makna kedua, bahwa syaitan akan lari dari orang-orang yang ikhlas. Jadi orang-orang ikhlas ini tidak bisa digoda oleh syaitan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Hijr ayat 39-40, Qala Rabbi, sesungguhnya Allah, saya akan menggoda, ya, akan menggoda lahuyannahum wal uzayyinanna lahum ajmain. Saya akan menggoda manusia seluruhnya. Ketika setan dikeluarkan dari surga, maka setan bersumpah akan menggoda seluruh manusia, illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hambamu yang ikhlas. Jadi setan itu takut sama orang yang ikhlas lillahi ta'ala. Jadi kalau kita gabungkan antara ikhlas dengan puasa itu sangat tepat sekali. Setan lari dari dua orang. Satu, dari orang yang berpuasa
karena dipersempit gerakan darahnya, gerakan dalam aliran darahnya dipersempit sehingga dia kesulitan. Yang kedua, dia juga akan lari dari orang yang ikhlas. Artinya orang yang berpuasa dan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala sangat dahsyat untuk menolak dan mengusir syaitan. Apalagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza jaa Ramadan ufutihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa suffidatis syayatin." Jika datang bulan Ramadan, maka dibukalah pintu-pintu surga, ditutup pintu-pintu neraka dan diikat syaitan. Kemudian pertanyaannya, untuk apa kita ikhlas? Untuk apa kita puasa? Setan kan sudah diikat. Para ulama mengatakan setan memang diikat, tetapi tidak semua setan. Yang diikat hanyalah setan-setan yang ganas, setan-setan yang dewasa, setan-setan yang kuat. Adapun setan-setan yang kecil, setan-setan yang lemah tidak diikat, sehingga dia bisa menggoda. Oleh karena itu dengan puasa kita bisa menyingkirkan setan-setan kecil, setan-setan yang lemah bisa kita singkirkan dengan puasa dan dengan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bahwa setan itu tidak dibunuh tetapi hanya diikat. Bahkan ada yang mengatakan hanya diikat tangannya sehingga kakinya juga bisa menendang, bisa suaranya bisa mengganggu. Oleh karena itu kenapa maksiat masih ada walaupun pada bulan Ramadan? Karena tidak semua setan diikat. Oleh karena itu orang setan-setan yang tidak diikat ini harus kita hapus, harus kita usir dengan cara berpuasa dan dengan cara ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diberikan Allah Subhanahu wa taala keikhlasan di dalam berpuasa. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan untuk menghadapi syaitan. Walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Demikian kultum pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.